Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema menabur di masa sukar. Kita semua tahu kalau hari-hari ini banyak orang yang mengalami masa yang sulit, dan sampai kapan masa sulit ini berakhir tidak ada yang tahu. Tetapi apapun keadaannya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia selalu memberi kekuatan dan memelihara kehidupan kita. Buktinya kita masih sehat sampai hari ini. Pada zaman Abraham dan Ishak pernah juga terjadi masa yang sukar. Kejadian 26 ayat 1 mengatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang harus kita lakukan di masa yang sulit seperti ini? Hari ini kita mau belajar dari tokoh yang satu ini, yaitu Ishak. Kejadian 26 ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Perhatikan saudara, di saat Ishak mengalami masa-masa yang sukar, kelaparan di negeri itu, Ishak memutuskan untuk menabur benih. Di masa yang serba sulit, serba terbatas, Ishak justru menabur. Kita kunci dulu kata menabur ini. Saudara, berbicara tentang menabur, banyak orang berkata, bagaimana mungkin kami bisa menabur? Untuk kebutuhan kami sendiri masih kurang kok disuruh menabur. Ternyata melalui menabur inilah yang menjadi kunci pembuka berkat bagi kita. Saya akan memberi contoh ya. Pada zaman Yusuf menjadi penguasa di Mesir, pada tahun pertama di 7 masa kesukaran itu, orang Mesir masih bisa membeli gandum dengan menggantikan ternaknya. Tetapi di tahun kedua, mereka sudah tidak punya ternak lagi. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 47 ayat 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Perhatikan, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Nah saudara, ternyata mereka tidak lagi membutuhkan gandum. Sebab gandum tidak dapat menolong banyak bagi orang-orang Mesir. Yang dibutuhkan adalah benih. Nah, orang Mesir sadar kalau mereka hanya memakan saja maka itu akan habis. Itu sebabnya mereka membutuhkan benih. Benihlah yang dapat ditanam supaya ada kelangsungan hidup bagi mereka. Nah, mengapa kita harus menabur? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ketika kita memutuskan untuk menabur, maka kita harus menyediakan benih, menyisihkan benih, tidak semua kita makan. Yang kedua, kenapa kita menabur? Artinya bahwa kalau kita menabur itu artinya kita berusaha, kita bekerja. Saudara, Tuhan itu selalu mengapresiasi kepada orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang rajin, orang-orang yang tidak malas, yang hanya bisa berpangku tangan dan menunggu berkat orang lain memberi. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Begitu juga Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang banyak. Saudara, sekarang ini kita itu harus lebih giat bekerja, harus kreatif, harus mau bekerja keras. Jangan menjadi orang yang malas.
Kita harus rajin cari obyekan supaya uang di dompet kita bertambah dan kita bisa melewati masa krisis ini. Percayalah kepada Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita semua. Ishak menabur di masa yang sukar. Hasilnya, ayat 12 selanjutnya, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau Ishak tidak menabur, maka dia tidak akan menerima hasil sebanyak itu. Nah, cara Tuhan memberkati itu tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-18 sampai 19 dari Kejadian 26 ini. Ketika itu Ishak menggali sumur yang pernah dibuat oleh Abraham yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan hamba-hambanya itu mendapati sumur itu dengan air yang berbual-bual. Nah, di sini bukan hanya apa yang ditabur saja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga dapat memberkati di usaha-usaha yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berani menabur sekalipun keadaan sangat sulit. Mari kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Mari kita belajar untuk menabur hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak harus menunggu menjadi orang yang berlimpah dulu, baru mau menabur, baru mau memberi. Justru di masa sukar ini kita belajar melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa taburan kita akan membuahkan hasil yang tentunya akan kembali lagi kepada kita. Bisa 30 kali, 60 kali, atau 100 kali lipat. Tergantung dari kehendak Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Kita berani menabur sebab itulah yang Tuhan inginkan. Supaya ada kelangsungan hidup kita di masa-masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.